Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintawati, saya mahasiswa PGSD-BI Universitas Terbuka Palembang. Hari ini saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran kelas 4 SD Negeri 21 Gelombang pada materi sifat-sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke, baiklah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Silakan Andi pimpin doanya. Selesai, baik. Sebelum kita mulai, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Nina masuk, oke. Anto masuk, Dina, Ade, oke, masuk semua ya. Bagus ya, kelas ini masuk semua. Oke, seperti yang kita ketahui, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu kita bisa mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu kita dapat membuat laporan pengamatan dan eksperimen. Jadi hari ini kita akan melakukan eksperimen sifat-sifat cahaya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu apa itu cahaya? Silakan Dina. Iya, cahaya itu suatu gelombang yang bisa ditangkap oleh mata. Jadi ketika keadaan gelap, misalnya kita memejamkan mata, apakah kita bisa melihat? Tidak akan bisa melihat karena tidak ada gelombang cahaya yang masuk ke mata kita sehingga kita tidak bisa melihat benda-benda. Oke, kembali ke sini ke sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Bagaimana bisa dibuktikan merambat lurus? Kita akan melakukan eksperimen nanti. Contohnya seperti cahaya matahari yang jatuh ke bumi pada saat jam 12 siang akan tepat berada di atas kepala kita. Itu membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Kemudian yang kedua itu cahaya dapat menembus benda bening. Bisa kita lihat bahwa di kelas ini dalam keadaan terang padahal tidak menggunakan lampu. Hal ini karena cahaya matahari itu bisa menembus kaca-kaca bening yang ada di dalam kelas ini. Kemudian yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Coba kita bayangkan seandainya kita bercermin, kemudian kita menghidupkan senter kepada cermin tersebut. Nah, maka cahaya itu akan dipantulkan. Kemudian yang keempat, cahaya itu bisa membias. Nah, cahaya bisa membias di sini bisa kita contohkan pada gelas yang kita isi air, kemudian kita masukkan pensil. Nah, kita melihat bahwa pensil itu seolah-olah menjadi bengkok. Nah, itulah yang dimaksud dengan cahaya bisa membias. Kemudian yang kelima yaitu dapat diuraikan. Nah, dapat diuraikan di sini berarti contohnya seperti apa? Seperti pelangi. Nah, pelangi itu termasuk cahaya yang diuraikan sehingga menjadi pelangi. Bagaimana Bu peristiwanya? Ya, cahaya yang dari matahari itu kemudian mengenai titik-titik air hujan sehingga diuraikan menjadi cahaya pelangi yang berwarna-warni. Ya, baiklah, sebelum melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan, Ibu punya LKS, jadi kalian melakukan eksperimen sesuai dengan petunjuk yang ada di LKS dan sesuai dengan demonstrasi yang sudah Ibu lakukan tadi pada kelompok masing-masing ya. Baik, ini Ibu bagikan LKS-nya ya, kemudian diisi lembar LKS ini dan di belakangnya itu ada soal-soal, silakan kalian kerjakan dan diskusi berdasarkan kelompok masing-masing. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan melakukan eksperimen percobaan untuk membuktikan bahwa cahaya itu merambat dengan lurus.
Alat yang pertama yang kita butuhkan yaitu sumber cahaya yang berasal dari senter, kemudian karton 1, 2, dan 3 yang sudah dilubangi sejajar. Lubangnya sama besar ya, kemudian karton yang keempat sebagai penampang. Nah, untuk melakukan percobaan ini kita nyalakan dulu senternya untuk mengetahui sumber cahayanya. Ya. Cahaya tampil menembus ketiga karton 1, 2, dan 3, kemudian sampai kepada karton penampang. Nah, lubangnya sejajar ya. Hal ini membuktikan bahwa cahaya itu sejajar. Nah, kita coba apabila salah satu karton itu kita geser. Apakah bisa cahaya itu berbelok menuju ke lubang yang ada pada karton? Mari kita geser. Nah, setelah kita geser, cahaya ini hanya menembus pada karton 1 dan sampai kepada karton 2. Dan cahaya tidak bisa diteruskan ke karton 3 dan kepada penampang. Hal ini membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus dan tidak bisa berbelok-belok. Ya, bagaimana hasil eksperimennya? Sejauh ini ada pertanyaan? Iya, bagaimana kelompok 2? Sudah selesai? Iya, kelompok 1? Ya, bagi yang sudah melakukan eksperimen, silakan mengumpulkan. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Ya, silakan dikumpulkan ya. Baik. Ya, baik. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Jadi hari ini kita akan menyimpulkan secara bersama-sama tentang pelajaran yang sudah kita pelajari tentang sifat-sifat cahaya. Jadi apa cahaya itu, Nak? Iya, benar sekali. Cahaya itu merupakan gelombang yang dapat ditangkap oleh mata kita. Jika dalam keadaan gelap, kita tidak bisa melihat. Kemudian sifat-sifat dari cahaya tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama itu apa? Merambat lurus, kemudian bisa menembus benda bening. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, apa? Cahaya dapat dibiaskan. Kemudian yang terakhir itu cahaya dapat diuraikan. Apa contohnya tadi? Cahaya yang dapat diuraikan? Pelangi ya. Demikianlah untuk pelajaran kita hari ini. Silakan kalian mengerjakan soal yang sudah Ibu bagikan ya. Baiklah, setelah Ibu nilai pekerjaan kalian hari ini, yang itu merupakan kegiatan praktek, presentasi, kemudian soal evaluasi tadi, Ibu akan mengumumkan tentang kelompok yang terbaik ya, dengan nilai tertinggi yaitu kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan semuanya ya. Bagi kelompok yang lain itu nilainya juga sudah baik, jadi kalian terus berusaha untuk bisa semangat lagi untuk bisa menyusul kelompok 2 ya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.